Pesona Inspira sesuai dengan janji Valia tadi, kalau siang hari ini kita akan ngobrol bareng Tular Nalar. Saat ini Valia udah kayak dikeroyok sama cowok-cowok ganteng karena di sini Valia tinggal sendirian aja ceweknya Pesona Inspira. Kita akan seru-seruan bareng bersama 3 mas-mas ya atau bapak-bapak di sini nih ya. Selamat siang, kita menyapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. 1, 2, 3. Halo. Ini dari suaranya gimana nih Pesona Inspira? Kira-kira bapak-bapak, mas-mas atau kakak-kakak nih ya? Agak-agak ganjen ya. Agak-agak ganjen ya. Kalau gitu biar Pesona Inspira kenal, mungkin bisa kenalan dulu satu persatu mulai dari yang paling dekat sama Valia ya. Silahkan. Namanya siapa Mas? Ya halo, nama saya Axel Gumilar. Saya adalah bagian dari tim Tular Nalar dan sekarang sedang berada di Wonosobo untuk mengunjungi teman-teman Mafindo Wonosobo saat melakukan pelatihan. Saya asalnya dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Wah, jauh Iya. banget ya. Ada shock culture-nya nggak pas masuk ke Wonosobo? Lebih dingin, Lebih dingin ya dari Bandung ya. Nggak ada apa-apanya Bandung. Oh, berarti mulai betah sama Wonosobo aja dong ya. Aduh, masih ada keluarga di Oke. Oke, sebelum Mas Axel ada siapa nih? Halo, saya Sohi Febriansyah. Saya di sini di media rilisnya Tular Nalar, di program juga. Salam kenal semuanya, sahabat. Apa ya? Pesona Inspira. Pesona Inspira, sorry. Salam kenal. Kalau Mas Sohi ini asli Wonosobo, Betul asli sekali. mana? Asli Wonosobo. Asli Wonosobo, Sidojoyo. Sidojoyo. Di belakang Masjid Al Hikmah. Oke. Kalau tahu ya. Kayaknya nggak ada tahu ya. Nah, kalau udah dikasih clue kayak gitu berarti memang udah harus dilihat ya beneran mas-mas atau bapak-bapak ya. Oke, selanjutnya ada Mas siapa nih sebelahnya? Perkenalkan, Inspira Pesona Inspira. Pesona Kembali, Inspira. kembali. Pesona Inspira. Nama saya Krisna. Saya di tim Tular Nalar sebagai tim produksi dan tim sosial media. Oke. Udah sih itu. Asli Wonosobo juga. Saya campuran, Mbak. Campurannya mana tuh? Bapak Kaliwiro, Ibu Selomerto. Oh, ini emang the real blasteran tuh kayak gini Iya, ya. blasteran kecamatan sebenarnya. Bener. Jauh banget ya blasteran kecamatan ya. Oke, 3 pria seru ini ya mau ngobrolin soal Tular Nalar. Sebenarnya tuh Tular Nalar itu apa sih? Mungkin bisa diceritain dulu. Dan kalau Valia taunya kan ada komunitas namanya Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Tapi hubungannya apa tuh dengan Tular Nalar? Mungkin bisa diceritain dulu dari Mas Axel yang paling jauh ya. Kasihan udah perjalanan Kasian jauh nggak juga. dikasih jatah ngomong kan ya. Ya, baik. Jadi Tular Nalar itu sebenarnya adalah program dari yang disebut sebagai Mafindo tadi. Jadi Mafindo ini bergerak di bidang anti hoax dan Tular Nalar itu adalah sebuah manifestasi dari gerakan anti hoax ini yang bekerja sama dengan google.org. Lalu itu merupakan sebuah konsorsium juga dari kawan-kawan dari Love Frankie dari Thailand ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah program yang mencakup hampir seluruh wilayah di seluruh Indonesia, hampir di 40 provinsi. Ini tuh program seperti apa? Kenapa harus seluruh Indonesia gitu? Programnya kita fokusnya ada 2. Jadi ada dua program yang jadi program utama kita. Yang pertama itu adalah Akademi Digital Lansia atau ADL. Nah, itu targetnya adalah para lansia untuk lebih mengetahui lagi tentang apa sih literasi digital dan bagaimana cara mereka untuk menangani atau menangkal segala hal yang dapat mengancam baik itu secara materi ataupun secara keselamatan mereka di dunia digital. Nah, selanjutnya itu adalah sekolah kebangsaan. Di sekolah kebangsaan ini targetnya adalah pemilih pemula atau first time voter. Yang berarti itu ada di umur sekitar mungkin 16 sampai 18 tahun yang baru sekali menuju ke pemilu gitu. Nah, jadi targetnya di sini adalah untuk menangkal hoaks-hoaks yang terjadi saat pemilu. Itu kan ya kita pasti merasakan ya berapa bulan kemarin itu sangat banyak sekali Ditabrak-tabrak gitu ya. Tabrak-tabrakin banyak sekali info-info simpang siur beredar. Nah, di sini nih di di sekolah kebangsaan ini kita mencoba untuk
membangun ketahanan akan hoax-hoax seperti itu. Oke, jadi singkatnya Tular Nalar adalah program dari Mavindo dan Tular Nalar sendiri punya 2 kegiatan tadi ya, Betul. Sekolah Kebangsaan dan Literasi Media. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Mas Axelnya sendiri sudah terliterasi media belum nih? Gimana Sel? Insya Gimana? Allah sudah ya. Sudah ya? Insya Allah sudah. Masa sih Sel? Nggak ada yang ngetes juga soalnya. Iya. Kalau kita di sini Valia mau ngetes ya, mau halo, salam kenal kayak gitu ya. Kalau Mas Sohi sama Mas Krisna gimana ceritanya bisa ketemu sama Mas Axel di Tular Nalar? Ini tuh ada kayak pencarian bakatnya, ada pendaftarannya atau gimana nih bisa ketemu rame kayak gini dari beberapa kota? Enaknya dimulai dari kamu sih. Aduh, kok aku langsung dilempar dong, Enggak, ditodong dong. kalau saya, jadi waktu itu cuma ngeliatin statusnya dia ada pendaftaran Tular Nalar, ya udah daftar gitu doang. Nggak tahu tuh Tular Nalar apa, beneran. Awalnya kayak gitu ya, Gitu masih nggak doang, tahu gitu, ya. gitu. Cuma dengar ceritanya aja dari si Krisna karena kita satu komunitas, jadi kita sering berjejaring bareng gitu. Nah dia ngeliatin di story WA-nya dia ada pendaftaran itu. Daftar Berarti ibarat kata MLM, Mas Krisna nih upline-nya ya? Iya udah dapat satu berarti. Udah dapat satu orang ya? Dapat 1 member, Mbak. Closing ya Mas ya? Gitu aja kalau saya. Cuma kalau Krisna ini memang dari awal dia dari 2020 kita 2020. bangun si Tular Nalar ini dan si Krisna ini udah dari awal memang gitu. Berarti Mas Krisna nih sekarang harus jelasin. Senior. Oh iya, senior ya. Abang-abangan. Kira-kira kenapa sih setia dan memilih untuk bergabung dengan Tular Nalar gitu? Ini aku mulai dari agak sejarah dulu ya Mbak, nggak apa-apa ya. Oke, Jadi Tular oke. Nalar itu kan terbentuknya itu di 2020 atas dasar. Jadi dulu itu waktu pandemi tahu sendiri kan kalau semuanya itu harus serba online, semuanya harus serba tidak boleh bertemu, semuanya harus serba virtual. Itu pun jadi sebenarnya masyarakat kita atau nggak usah masyarakat kita deh, kita sendiri pun agak nggak siap dengan transformasi digital kayak gitu. Nah, ujungnya dengan media sosial ataupun media internet yang banyak sekali, terus dengan gampangnya kita menyebarkan informasi itu banyak sekali timbullah misinformasi ataupun disinformasi atau yang bisa kita mengenalnya dengan istilah hoax gitu loh Mbak. Apalagi di grup-grup WA keluarga itu pagi-pagi Iya, pasti tiba-tiba ada Pak D siapa gitu kan. Lagi ngeteh gitu. Ting heboh dengan berita bla 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 itu kan. Tiba-tiba ada text bolt tuh ya. Ya, ada text box. Itu kan bener agak familiar dengan situasi seperti itu karena Betul. itu adanya Tular Nalar itu bukan menjawab ya, kayak timbul dengan adanya keresahan seperti itu Mbak. Jadi di Tular Nalar pertama itu targetnya itu mahasiswa dan akademisi di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Tular Nalar kedua dengan target itu lansia. Nah ini lansia ini sangat menarik ya Mbak, karena kalau misalnya kita bicara tentang digital, kalau kita bicara tentang movement sosial media, semua kan kayak yang anak-anak muda nih, yang youth aja nih yang boleh ikutan, tapi padahal ada loh teman-teman dari lansia itu yang sebenarnya bisa kita rangkul dan insight mereka tuh justru lebih wise, lebih bijak. Betul sekali. Lebih sangat-sangat menyenangkan sih bertemu dengan teman-teman lansia kayak gitu. Kemudian dilanjut juga di Tular Nalar Extended ya. Tular Nalar Extended itu muncullah yang pertama Sekolah Kebangsaan edisi pertama dan Akademi Digital Lansia yang edisi pertama. Kemudian sekarang yang Tular Nalar 3.0 itu dengan target anak muda dan lansia juga. Tapi yang sekarang itu dikhususkan dengan jumlahnya itu paling banyak di anak mudanya ya Cal. Anak mudanya itu karena menghadapi di tahun 2024 adalah tahun-tahun yang amat sangat menyenangkan karena ada apa? Ayo dong, siapa yang jawab? Ayo dong. Ada mantap. Apa pemilu dan pilkada. Ada pemilu dan pilkada. Oke. Nah, tahu sendiri mungkin kita di 2019 itu tuh bahkan yang belum sosial media belum semasif sekarang pun udah kita ngerasa kayak apa sih ini di internet kok kayak gini rame-rame. iya. Terus sekarang tambah lagi pasca pandemi yang transformasi digital tuh udah masif banget, kita harus tetap bisa resisten terhadap berita-berita kayak gitu. Makanya
isu yang dibawa adalah isu tentang kepemiluan dan kepilkadaan. Oke, Begitu. berarti kalau dari sejarahnya tadi itu karena keprihatinan ya pas Iya, zaman iya, COVID, iya. terus akhirnya jadi timbul rasa ingin lebih memberikan literasi edukasi tentang bahaya media kalau tidak disaring dulu Iya. gitu kan. Akhirnya terus bawa si Mas satu ini nih Iya, gitu ya. Yang paling terlihat malah pas pandemi gitu. Kelihatan salah satunya mungkin ini cerita jadi Teh Santi juga. Iya, nih. iya. Teh Santi adalah PM kita. Tular Itu, nalar satu. Kenapa tuh, tular tular nalar satu? Jadi dia bicara tentang ini keresahan dia tentang vaksin terutama. Oke. Vaksin itu bagi lansia itu berbahaya. Banyak banget kan, maksudnya kita ngelihat mungkin di keluargaku tok kata ya. Kayaknya keluargamu. Keluarga saya gitu bahwa vaksin itu bisa ada efeknya ini dan Betul, lain-lain. Nah, Iya, itu Valia pernah dengar juga kayak gitu. betul, dan itu memang terjadi kalau di desa-desa terutama gitu, di kota pun terjadi juga gitu, tinggal skalanya seberapa. Nah, dengan adanya si tular nalar terutama jadi fokus juga ke penanganan kayak gitu, nggak cuma sekedar ngasih satu pelatihan tapi malah lebih banyak lagi yang bisa dilakukan kayak gitu. Berarti nggak cuma kesadaran tentang berliterasi media yang Iya. bijak, tapi juga tadi soal isu-isu yang miring harus diluruskan gitu ya. Oke, tapi Gitu. saat ini Vali masih tertarik banget tuh alasan teman-teman itu tuh mau setia banget jadi bagian dari tular nalar. Apakah pada saat tes itu disuruh nyanyi terus dikasih bonus atau gimana gitu? Kalau dari aku sendiri, kalau aku kan sebenarnya backgroundnya orang produksi Mbak, orang produksi, orang broadcasting, Iya. tapi di satu sisi aku kayak bertemu dengan teman-teman yang banyak sekali nih teman-teman akademisi, ada beberapa peneliti yang mana kayak aku di berproses sebelumnya tuh kayak nggak dapet itu, dan kayak banyak sekali bidang-bidang baru yang aku akhirnya ternyata kalau cara kita katakanlah gini, menyampaikan materi tentang digital, materi tentang isu-isu yang general tuh seperti ini, terus akhirnya disangkut pautin dengan isu digital nih, isu sosial media apalagi. Nah itu kan kayak ya udah nih aku bisa nyangkut pautin dari backgroundku sebagai orang produksi, sebagai apa tadi, orang broadcast, untuk masuk ke sosial media itu kayak gimana. Soalnya kan ya agak kaget juga sih kalau sekarang sosial media tuh kayak lagi rame apa dan cepet banget disebarnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat tuh, kalau misalnya di Twitter atau di X sekarang ya, itu buka jam segini lagi trennya apa, nanti jam beda 2 jam lagi lagi gitu ya? trennya udah beda. Nah itu Benar-benar. ngebaca pola kayak gitu sih yang sangat menyenangkan. Yang kedua, yang tadi itu gimana, ada nih tentang literasi. Sebenarnya balik lagi ke tentang literasinya tadi, kayak aku agak into dengan literasi, terus apa nih literasi kok digital kayak gitu. Sedangkan dulu kan kesannya kalau literasi itu tentang membaca buku, Iya, betul. akhirnya terbukakan lagi, ternyata literasi itu sangat luas lebih dari itu. Oke, berarti Gitu. berangkat dari background kegiatannya tadi produksi ya, sama broadcasting juga. Iya. Jangan-jangan penyiar juga nih. Habis ini posisinya Valia digeser nih kayaknya. Jangan. Bisa semua dia. Kalau Mas Sohi sama Mas Axel kesehariannya juga ada kegiatan lain selain di Tular Nalar? Ada. Boleh Cuma- diceritain mungkin? Ternak ya? Mungkin ini ada keterkaitan juga kayak Mas Krisna juga apa enggak? Kalau saya background kenapa ikut karena gaji lah. Itu yang jujur ya. Jujur banget ya. Aduh, jangan ulti dong Mas. Jangan ulti dong. Langsung ya. Cuma karena memang dari awal hanya segelintir yang saya tahu dari Tular Nalar, prosesnya ini yang malah jadi menyenangkan gitu. Background saya ada di media juga. Yang utamanya itu malah ngurusin project gitu. wah. Jadi ngurusin beberapa projectnya dari media gitu. Bukan sebagai, sekarang ini saya malah jadi nulis gitu. Nah di Tular Nalar ini saya malah banyakan nulisnya dan mewawancara banyak orang gitu. Salah satunya ya diceritain lagi nih. Salah satunya adalah ngewawancara orang Talaut gitu. Dia Talaut itu adalah perbatasan Indonesia sama Filipina. Oke. Gitu. Lewat Zoom sih lah gitu. Kira langsung ke sana Mas nggak ya? Nggak, lewat Zoom sih. Dan itu perbatasan Filipina sama Indonesia gitu. Dan itu paling ujung memang. Jaraknya aja lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Oke. Gitu. Dia ngobrolin tentang gimana susahnya di sana gitu, bikin kelas di sana itu seperti apa. Salah satunya adalah tentang sinyal gitu.
di sana ngobrolin sinyal gitu. Di sekolah dia itu wifi itu cukup susah. Dia harus pakai Orbit yang harganya itu 8 giga, harganya 3 juta. Lumayan ya, jangan kan beli pulsa ya. Betul, beli gitu. itu aja udah susah duluan. Betul, 8 giga dan itu harganya 3 juta dibagi lagi 4 giga di siang hari dan 4 giga di malam hari kayak Oke. gitu. Sampai segitunya gitu. Dan hal-hal kayak gitu yang malah menurut saya pribadi jadi wah ternyata seseru ini ya gitu. Dapat banget cerita-cerita menarik kayak gitu, insight-insight yang bisa saya bangun di Tegal kemarin pas acara sama Semarang gitu, sama teman-teman Semarang ngobrolin tentang ayo kita bikin satu kelas lah di Tegal gitu. Di Kendal sorry, bukan di Tegal kotanya Mbak. Iya. Kendal. Terngiang-ngiang ya. Di Kendal. Gender ya, mau gender ya. Di Kendal itu masih dekat dengan Semarang, tapi ya sama. Concernnya adalah ketika kita bikin sesuatu tentang digital gitu, PR-nya sinyal lagi. Padahal hanya di Kendal loh, yang itu ada di Jawa gitu. Iya, dan dekat dengan Semarang. Iya gitu yang ya memang ada di pucuk gunung, cuma ini masih di Jawa loh ini loh gitu. Tapi ternyata ada yang sampai kayak gitu juga. Nah hal-hal kayak gitu yang akhirnya menarik dan sampai sekarang memang suka gitu. Jadi untuk obrolan-obrolan sama orang luar Betul itu yang sekali. bikin menggerakkan Mas Sohih ya, Iya, buat betul, tetap betul, di Tular betul. Nalar. Kalau Betul Mas Axel sekali. gimana nih? Karena kan jauh ya, apalagi harus berpergian keluar kota. Emang suka traveling juga atau gimana? Harus lucu. Harus lucu loh, harus Harus lucu loh. lucu. Kalau Harus ada. lucu. Harus storytelling, harus lucu. Jujur enggak, saya benar-benar anak rumahan. Nah, tapi justru itu kenapa saya tertarik ya ke Tular Nalar itu gara-gara saya anak rumahan yang harus hidup dengan beberapa lansia ya. Jadi Beberapa lansia di sini orang tua maksudnya tahu. aduh, Ya, untung nggak nyampe Bandung sinyalnya. Masih bisa di streaming Mas, masih bisa lewat website Mas. Maaf ya Ibu. Jadi memang apa namanya mereka sangat erat gitu dengan teknologi, dan pas saya melihat ada ya opening untuk Tular Nalar ini, terus saya melihat ada kegiatan untuk lansia dan terkait dengan literasi digital lagi. Terus saya mikir lah, biasanya kan ibu-ibu paling pengajian atau paling ini misalnya senam bersama gitu. Atau PKK gitu ya. Atau PKK. Jadi ini ada Atau gosipin tetangga lain. atau misalnya di tukang sayur. Itu Kan? salah satu bentuk hoax loh bro. Iya, makanya. Bukan Nah, cuma digital juga. saat melihat ini, lah ini menarik sekali loh, maksudnya lagi-lagi ada tadi seperti dibilang oleh Krisna, lansia ini diikutsertakan dalam sebuah proyek peningkatan literasi digital gitu. Nah terus saya juga kepikiran karena lansia ini kan di dalam keluarga itu adalah apa ya, tokoh sentral yang sangat didengar oleh semua Anggota keluarga lain. Iya, Benar, jadi kan benar. misalnya Benar tuh. kayak cucu ini nanya tentang misalnya tugas sekolah, itu nanti lansianya yang akan mendampingi, mungkin karena orang tuanya lagi di luar, lagi di mana, dan Tanya tentang ini ya Bernadia gitu misalnya. Tentang Bernadia misalnya. Nggak tahu ya. Ini berarti berangkat dari rasa kasih sayang kepada keluarga ya. Luar biasa. dan gaji juga sih. Kenapa dikasih? Udah bagus. Udah dipuji padahal ya. Udah saya puji padahal. Oke deh, ini obrolannya tambah seru. Untuk pesona Inspira yang mungkin mau bertanya juga boleh lewat line chat ya di 082323839996. Habis ini kita masih ngobrolin lagi lebih banyak tentang Tular Nalar, jadi nggak boleh pindah channel dulu. Saat ini Valia akan putarkan dulu ya satu lagu dari Stella on Seven dengan Hujan Turun yang cocok sama cuaca hari ini. Dua lagu yang dirilis di tahun 2007 dari Ungu dengan Kekasih Gelapku mewarnai perjumpaan kita di Beat Booster hari ini. Beat Booster. Beat Booster. Ya, Pesona Inspira masih barengan sama Valia tentunya di Beat Booster Free Edition, dan saat ini kita masih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Tular Nalar yang dari tadi bikin Valia ngakak terus. Ini antara kumpulan stand up komedi yang gagal. Iya lagi.
Bener ya? Bener lagi. Bener ternyata ya. Pantesan dari tadi tuh Valnya jadi ngakak mulu. Dan kita akhirnya ngobrolin lagi nih soal tular nalar nih ya mas-mas semuanya nih ya. Kira-kira tadi kan sudah ada 2 kegiatan yang dilakukan sama tular nalar adalah Sekolah Kebangsaan dan Literasi Media. Sejauh ini sudah mencapai achievement apa aja sih? Udah dapat apa aja sih dari 2 kegiatan itu? Yang punya datanya Axel yang megang datanya. yang punya data. Yang punya data. Kalau secara data ya mungkin sekarang kita udah dari peserta itu kita udah lebih dari 50.000 dari totalnya. Dan untuk fasilitator, jadi di dalam program SK dan ADL ini itu ada namanya fasilitator. Fasilitator itu adalah penyampai materi kepada peserta. Nah, sebagai fasilitator itu kita sudah hampir mencapai angka 3.000 lebih dan masih bertambah terus sampai hari ini. Jadi secara angka kita sudah hadir di hampir seluruh wilayah provinsi Indonesia, bahkan sampai ke Papua, sampai ke Aceh, sampai ke ujung-ujung perbatasan di seluruh Indonesia. Dan untuk programnya sendiri ini akan masih terus berjalan sampai sekitar bulan Oktober nanti ya. Untuk program akhir tahun dan akan terus bergema lah untuk perpanjangan literasi digital di Indonesia ini. Oke, artinya ada peningkatan peserta yang mendapatkan paparan dari literasi yang diberikan sama tular nalar ya. Kalau dampaknya bisa diukur nggak sih Mas? Kalau misalnya tadi itu ada peningkatan peserta, tapi dampak dari kegiatan dan peningkatan peserta, apakah mereka benar-benar melakukan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu dari tular nalar bisa diberitahukan juga mungkin Mas? Sebenarnya pengukuran secara kuantitatifnya itu kita menggunakan post test. Jadi saat mereka setelah berhasil menyelesaikan pelatihan, mereka disuruh mengisi beberapa tes dan kita ukur dari sana. Tapi sebenarnya yang paling penting dari program ini untuk hasilnya adalah kita mencapai end beneficiaries atau penerima penerima kelas ini itu tidak manfaat ya. Penerima manfaat ini ya. Nah, itu Susah ya dari tadi kita. Kalau ngomong serius ya. Aku lahir di London soalnya. Makanya agak bingung sama bahasa Indonesianya ya. Jadi untuk penerima manfaat ini nggak cuma terbatas di kelas yang kita adakan yaitu SK dan Akademi ADL, tapi juga orang-orang yang murni gitu ingin mengadakan secara mereka ingin memberitahu misalnya kepada warga sekitar atau misalnya kepada ibu-ibu pengajiannya tanpa harus lewat kita ya. Ya tanpa harus lewat kita ya. Gitu. Oke. Kalau di tahun ini ada target yang masih harus dicapai atau enggak? Mungkin gantian lah yang lain ya. Kasihan dibully mulu nih. Satu. Tadi, harus suruh jawab terus. Kalau secara angka targetnya sih mencapai di tahun ini di 1.500.000 ya. Ya, 1.500.000 orang penerima manfaat. Iya, untuk yang terpaparkan oleh tular nalar. Oke. Gitu. Selanjutnya ada lagi mungkin selain dari target jumlah orangnya atau mungkin lebih ke dampaknya atau output dari mungkin konten atau apa gitu. Kalau secara dampaknya sih sebenarnya udah bisa kita rasain ya Mbak. Yang jelas apalagi yang di ADL ya, di Akademi Digital Lansia, kalau setiap habis ada workshop, ada sesi pelatihan, itu selalu dibikin kayak apa namanya grup pendampingan. Nah, grup pendampingan. Jadi kayak beberapa bapak ibu yang tergabung dalam satu kelompok itu akan dibikinkan grup untuk sharing-sharing di situ. Mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu. Nah, yang terjadi di sana adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan sekali karena dari Bapak Ibu lansia tuh kayak share-sharean ternyata kayak ada info terbaru nih, misalnya ada link-link palsu kayak gitu. Ini ada Bapak Ibu lain yang ikutan kena juga atau enggak. Terus apalagi kalau terakhir itu kan yang ramai itu kan APK itu loh Mbak. Oh iya. Aplikasi apa undangan berbasis APK atau undangan atau misalnya promo berbasis APK. Nah itu kalau sekali diklikkan bahaya. Nah ternyata selama di grup pendampingan itu tuh kayak banyak sekali lansia yang aktif untuk sharing. Sebenarnya kayak kalau kayak gini tuh bener nggak sih? Kalau gini wise nggak sih untuk kita klik kayak gini? Terus ada info yang bener kayak gimana gitu. Itu yang lansia. Kalau yang anak-anak muda, ini nih yang sangat kaget tuh di anak-anak SMA. Aku pernah ngefasilin sama nge-workshopin lah ya Mbak. Itu tuh aku kayak mikir nih anak-anak SMA, ya udah berarti aku menyiapkan materi yang kayak gini. Tapi ternyata anak-anak SMA sekarang jauh lebih pintar Mbak. Jadi kayak
Aduh, aku perasaan dulu nggak kayak gini deh. Aku bandel deh dulu kok. Misal kayak mikirin kemarin, kebijakan kayak gitu. Gitu, kebijakan gitu di zaman kita berdua gitu kayak kelas 2 SMA adalah waktu Zamanmu main. Zamanmu sih Mas. Kita hampir sorry. seangkatan, bro. Enggak beda. Enggak mau aku. Zamanku deh berarti. Oke, jadi Iya, anak iya. muda sekarang ternyata udah lebih Udah concern lebih sama gitu. hal-hal yang berat kayak gitu ya. Aware banget. Dulu tuh kayak mungkin kalau misalnya kita di SMA terus ngobrolin hal-hal kayak gitu kayak dianggap tabu kayak apa sih? Apa Nggak sih asik. gitu ya. Ngomongin politik, ngomongin negara. Tapi sekarang itu jadi obrolan yang hangat di teman-teman SMA. Nah itu kayak waduh, kaget banget aku yang nggak menyiapkan materi banyak sekali untuk katakanlah perpolitikan, tiba-tiba mereka pun bertanya Menanyakan itu tentang politik. Jadi kayak jatuhnya malah diskusinya jadi semakin hangat seperti itu. Oke, berarti dampaknya itu jadi tersadarkan ternyata melalui kelas tersebut tuh banyak lansia juga yang mau mengungkapkan cerita-ceritanya. Betul. Iya, Terus anak muda juga kita jadi tahu kalau ternyata tingkat pemahaman mereka terhadap isu-isu besar itu ternyata lebih concern lagi gitu ya. Kita butuh. Salah satunya kemarin di ADL kita sama teman-teman Mavindo hari Minggu itu ngadain ADL Akademi Digital Lansia namanya. Itu jadi ada satu ibu-ibu gitu, dia datang. Terus setelah selesai gitu ngobrol sama masnya si fasilitator angel banget. Fasilitator. Oke. Gitu ngobrol sama beliau, saya dengerin tuh di sampingnya nguping lah ya gitu, sebagai bapak-bapak nguping. Gitu. Oke, terus gimana Dia tuh? ngobrolinnya Mas, saya itu kemarin dapat WA link nih bahwa saya akan dapat hadiah gitu. Terus dia intinya adalah ya link dapat hadiah gitu, tapi dia harus transfer dulu. Ya kayak gitu. Nah, saya tuh sudah milih nih mau transfer yang jadi ada beberapa opsi, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 400.000 kayak gitu. Saya udah milih opsi yang nomor 2 yang 200.000 gitu. Setelah dia harus transfer hari itu juga gitu, tapi kan hari Sabtu nih. Jadi saya harus ke bank dulu dan bank tutup. Terselamatkannya karena itu Bank ya. tutup gitu, dia nggak bisa transfer, Mas, saya bisanya besok. Ya udah gitu, ditunggu sampai besok Bu, kayak gitu. Si penipunya ini nih, kayak gitu. Besoknya dia ikut ADL, ikut Akademi Lansia. Alhamdulillah makin Iya, makin gitu, dia sadar buat nggak bahwa transfer. Mas, kalau gini emang penipuan ya udah si fasilitator jelasin tentang bahwa ini memang penipuan kayak gini tuh nggak bisa Bu. Kalau dapat hadiah ya nggak mungkin ada transfer kayak gitu dan akhirnya dia selamat nggak transfer tuh senilai gitu. Malah jadinya kena transfer ilmu kan. Dapat. Bijak juga ya punchline-nya ya. Asik. Oke, gitu. Oke, ini untuk pesona inspiran yang mungkin belum pernah tahu tentang tular nalar dan bagaimana caranya untuk bisa bergabung di kelas literasinya atau sekolah kebangsaannya. Mungkin bisa diinfokan nggak sih Mas caranya gimana? Karena kebetulan kan pendengarnya Pesona FM itu kebanyakan senior juga ya. Senior ya. Nggak bisa dibilang tua ya bisa ya. Nggak boleh sombong karena mereka yang menggaji kita, menggaji saya gitu ya. Balikin lagi. Penyiar bisa siaran kalau ada pendengar ya. Oke. Nah, untuk pendengar atau pesona inspira yang udah senior sudah pengen gabung di kelas itu caranya gimana? Ada infonya dulu nggak sih sebelum ada kelas literasinya? Kalau info sih harusnya Krisna ini yang menjawab ya. Bagus sekali ngelemparnya. Sosial media. Kalau info sendiri tuh kita juga aktif di sosial media Mbak. Ada di Instagram, X, terus TikTok, Facebook, terus ada juga di website. Oh, Instagramnya @tularnalar. Mungkin di semua platform pakai tular nalar pun di Facebook. Cuma bedanya kalau di Facebook tular spasi nalar gitu. Terus kalau di website juga bisa tularnalar.id dan di YouTube juga tersedia. Info-infonya tersedia di situ. Nah, kalau misalnya pengen reach out kami boleh banget via DM atau apapun, ada banyak caranya lah pun kita bisa udah nyantumin nomor kami juga di situ seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk join kelas ADL-nya sendiri sebenarnya nanti bisa diinformasikan atau bisa diinformasikan atau bisa di-reach ke komunitas-komunitas yang terdekat gitu. Sebenarnya contohnya misalnya di Wonosobo gitu ada Mavindo Wonosobo, itu kan udah
sama TN sama Tular Nalar udah lama Ya, sekali gitu kan, gitu. programnya Mavindo juga. Nah itu bisa kalau misalnya ada Tular Nalar boleh dong dikabarin kayak gitu. Kalau yang kemarin kan yang untuk lansianya sudah ada ya kelasnya ya, sudah terselenggara ya. sudah Dalam ada. waktu dekat akan ada lagi apa nggak di Wonosobo? Kalau terakhir tadi pagi. Iya, itu sudah melakukan Akademi Digital Lansia dan Sekolah Kebangsaan ya berarti. Berarti kita tunggu aja dari teman-teman ini. Semoga Akan bergeliat lagi kan ya gitu ya. Iya. semoga dalam waktu dekat bisa ngadain lagi ya di Betul. Wonosobo. Ya, amin. Soalnya Amin. kadang atensi dari teman-teman komunitas, dari teman-teman wilayah itu tuh sangat-sangat gede, Mbak. Jadi betul. kalau bisa kami pengen ngadain 1 bulan 6 kali kayak gitu. Iya. Padahal ada banyak wilayah tuh yang Ah, belum. satu Indonesia yang Iya, harus betul, kita biasanya. bagi-bagi kan Betul. jatuhnya. Ya, dan tapi balik lagi ke yang tadi ya, karena nggak harus melalui kita, tapi sebenarnya teman-teman yang sudah mendapatkan materi, yang sudah menjadi fasilitator, itu pun bisa menggunakan materi kita karena itu terbuka untuk umum. Itu gratis untuk semua orang, bisa diunduh atau bisa disebarkan ke siapa saja tanpa berdasar Tanpa seleksi, tanpa tanpamu. tanpa pilih kasih enggak. Dan itu pun harus gratis, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Oh, Begitu. Yes. Oke, berarti kayak ada bukunya atau kayak ada modulnya yang bisa Ada, dibagikan. ada. Oh, Modul oke. terus kalau misalnya basicnya sekarang kan masih berbentuk apa ya nyebutnya slide Praga ya Mbak, slide Praga, tapi slide Praga itu adalah turunan dari modul yang kebetulan emang masih dalam proses produksi dan ya doakan secepatnya sudah bisa dipublish dan atau bisa dibagikan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Oke. Linknya di mana nanti akan kita kasih tahu. Asik. Oke. Ini radio Baca di yang bawah. nggak bisa, nggak ada visualnya, nggak bisa Nggak ngasih bisa. link Di bawah ya. link di bawah ini nggak bisa. Mohon maaf hanya audio saja ya. Oke nih terakhir nih, barangkali ada Pesona Inspira yang mungkin dia tidak terhubung dengan komunitas manapun dan penasaran pengen cari tahu dan mungkin bisa jadi tidak bermain sosial media. Ada nggak kontak person WA mungkin telepon yang bisa dibagikan biar Pesona Inspira langsung bisa catat gitu. Oh saya mau nanya-nanya ini deh mau lewat WA aja gitu. Ada Mbak, ini WA-nya lagi OTW buka. WA Sel aja. WA-nya WA-mu Sel. berapa Sel? Ayo Sel, bagiin Sel. Ya, please. Bentar ya Mbak, kan Oke. ngobrol dulu. Nanti kalau WA aku dapatnya info menu makanan. Eh. Soalnya aku punya restoran. Tapi yang jelas diaksesnya memang di website juga bisa sih. Di website Dan ya. utamanya mungkin kalau komunitas tuh di Wonosobo itu tuh adalah Mavindo sekarang. Mavindo Kemarin Wonosobo. kita kerjasamanya Mavindo itu sama Aisyah. Nah di situ juga bisa tuh. Oke. Terus tadi pagi sekolah kebangsaan kita sama sekolah yaitu SMK 1 Wonosobo. Dan itu oke, juga oke. bisa juga nanti salah satunya mungkin Diskominfo juga ya sebenarnya. Iya benar. Sudah terhubung kemarin Sel. Benar, Kamu ikut benar. kan Sel? Ikut. Gitu. Ini udah ketemu nih Oke. nomornya. Oke, Oke, nomornya udah ketemu apa? ya. Kalau untuk nomor WA-nya Tular Nalar bisa di 0852 9098 6791. Sekali lagi pelan-pelan. Oke, untuk nomor WA Tular Nalar Asik, bisa didengar asik. di 0852 9098 6791. Oke. Smiling voice-nya dapat ini ya. Udah kayak VO ya, VO iklan ya, cocok ya. Oke, deh, terima kasih banyak untuk kehadirannya Mas Krisna, Oke. Mas Sohih, Terima Mas kasih. Sama-sama, Axel Mbak. di Radio Pesona FM. Semoga banyak manfaat yang bisa Amin. dirasakan sama Pesona Inspira. Habis ini mungkin mie ongklok udah belum Mas Axel? Belum 2 kali. Belum 2 kali. Oke, sebagai yang punya Wonosobo, Mas Sohih dan Mas Krisna mungkin harus naktir Mas Axel ya. Oh iya dong. Langsung iya dong lagi. Langsung iya dong lagi. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya untuk Pesona Inspira. Nggak boleh pindah channel. Habis ini Valia masih bakal nemenin Pesona Inspira sampai pukul 2 siang nanti. Saat ini ada lagunya Cinnamon dengan Ku Yakin Cinta.